Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Pertemuan pagi hari ini kita akan belajar tentang nasionalisme Indonesia. Oke anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang Sumpah Pemuda. Tentu anak-anak sudah tahu dan masih ingat apa itu Sumpah Pemuda. Mari kita ulas sedikit tentang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Bunyi dari Sumpah Pemuda itu anak-anak ada 3. Ya, yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itu adalah bunyi dari Sumpah Pemuda. Anak-anak, mohon ya, ini isi dari Sumpah Pemuda ini dihafalkan dari bunyi yang pertama sampai dengan yang ketiga. Selanjutnya, kita akan belajar nasionalisme Indonesia. Anak-anak, arti dari kata nasionalisme itu adalah paham yang meyakini perbedaan di negara Indonesia harus dipersatukan. Atau bisa dikatakan bahwa nasionalisme adalah semangat kebangsaan. Nah, sikap dan perilaku nasionalisme yang harus dimiliki oleh setiap warga negara yaitu yang pertama, mematuhi hukum negara. Yang kedua, mencintai produk dalam negeri. Ya anak-anak, kita sebagai bangsa Indonesia harus mencintai produk-produk dalam negeri. Nah, yang ketiga, melestarikan budaya Indonesia. Apalagi di zaman sekarang anak-anak, maraknya budaya K-pop. Hayo anak-anak, ada yang suka K-pop. Nah, suka itu boleh, akan tetapi jangan sampai berlebihan ya, karena itu adalah budaya asing, bukan budaya Indonesia. Adapun sejarah nasionalisme Indonesia itu berawal dari penjajahan yang dialami oleh bangsa Indonesia itu banyak sekali di berbagai daerah, sehingga menimbulkan perasaan senasib sepenanggungan. Nah, dengan perasaan senasib dan sepenanggungan tersebut, maka akan menumbuhkan semangat persatuan pada diri setiap individu, setiap negara, setiap bangsa-bangsa untuk meraih kemerdekaan. Kebangkitan nasional Indonesia itu ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, mereka ini ingin mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dari perjuangan fisik menjadi cara berjuang melalui pendidikan. Bisa kita lihat ya anak-anak, ketika zaman penjajahan dahulu itu bangsa Indonesia itu melawan penjajah hanya dengan tradisional. Maka mereka menginginkan perubahan dengan cara berjuang melalui pendidikan. Berdirinya Budi Utomo ini mendorong timbulnya gerakan-gerakan kebangsaan seperti Serikat Islam yang
didirikan pada tahun 1911. Lalu Indische Partij yang didirikan pada 1912. Dan juga ada Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927 dan partai-partai lain yang banyak bermunculan setelah didirikannya Budi Utomo. Nah, puncak kesadaran nasional adalah ketika lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Nah, jadi Sumpah Pemuda ini adalah tonggak awal berdirinya persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia untuk merdeka. Sedangkan proklamasi itu adalah puncak semangat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Karena Sumpah Pemuda itu tadi awal mula tonggak menginginkan untuk bebas penjajahan. Setelah itu, alhamdulillah Indonesia bisa memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pentingnya nasionalisme Indonesia. Anak-anak, nasionalisme itu berperan kuat dalam perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan. Pentingnya itu yang pertama satu, menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa. Yang ketiga, membangun hubungan yang rukun dan harmonis. Yang keempat, menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh baik dari dalam maupun dari luar. Dan yang kelima, membangun dan mempererat tali persaudaraan. Itu kenapa nasionalisme itu sangat penting. Poin yang lain yaitu membina persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan NKRI. Seluruh warga negara Indonesia itu berkewajiban untuk mewujudkan keutuhan dan kesatuan NKRI yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, yang pertama, mengembangkan prinsip saling menghargai dan menghormati. Yang kedua, membiasakan sikap toleransi dan tenggang rasa dalam kehidupan beragama. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi. Yang keempat, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan tanpa memandang perbedaan suku dan juga bangsa. Yang kelima, menerapkan sikap patriotisme dan setia kawan antar sesama. Itu adalah bagaimana caranya kita untuk bisa membina persatuan dan juga kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena pada dasarnya persatuan dan kesatuan NKRI itu harus berdasarkan kerjasama seluruh warga. Nah, warga dan juga negara, aparat negara. Oke anak-anak, cukup sekian dari Bu Guru. Anak-anak harus rajin belajar ya, karena kita sudah mendekati penilaian akhir semester 1. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.